kembali dengan Anto. Hari ini saya lagi ada di Jalan Ahmad Yani Bandung. Tepatnya di bengkelnya Koyong. Saya lagi ngapain di sini? Saya punya paket bor TDR yang jadi 300 cc. Nah, saya datang ke sini. Pertama, di belakang ada dynonya, motornya. Sebelum kita bongkar, kita dyno dulu. Lalu setelah itu kita bongkar motornya, kita bandingin hasilnya, kembali lagi ke sini di dyno dan di tune. Oke? Kita dyno dulu. Let's go. Halo, ketemu lagi bersama saya Gugun. Saya di Yongjaya Motor Bandung, Jalan Ahmad Yani. Saya mekanik dari Pak Yong ya. Kita di sini akan mendyno X-Max, mau di bore up menjadi 300 cc menggunakan blok TDR 76. Ya, kita bisa lihat horsepower dari motor tersebut. Kita bisa lihat di sini horsepower sudah ganti roller ya si bapak ininya, menghasilkan 23 horsepower. Dan ini engine torsi ini mendapatkan 18 torsi. Ini apa nih Om? Nah, ini silinder barunya yang X-Max nih, terbaru nih untuk bore up 300 cc gitu. Dapat apa aja tuh? Nah, ini kita paketnya itu ada silinder bloknya, udah gitu ada pistonnya, lengkap lah ya IC, ada ring pistonnya juga, udah gitu ini paketnya mau dipasang itu udah plus injektor. Oh, oke. Gitu. Nah, terus kelebihan dari silinder blok ini adalah kita udah ceramic coating silinder bloknya. Udah gitu pistonnya kita udah forged piston, dan ada satu nih yang menariknya adalah ring pistonnya. Kenapa ring piston? Ring pistonnya itu udah gold coating. Oh. Nah, nanti harus cari deh gold coatingnya buat apa nih. Siap, Pokoknya ini biarin Kang Anto aja deh nanti yang bahas ininya deh. Siap. Berarti ini gue bawa dong ya? Saya serah terimakan. Siap. Sip. Thank you Om. Yo, thank you. Gua jalan dulu Om ya. Oke, sip. Yo. Berbekalkan dengan Race Logic, saya penasaran. Saya pengen tahu performa motor saya standar dari 0 ke 60 dan 0 ke 100 seperti apa. Saya langsung gas dan mari kita tes hasilnya seperti apa. Sekarang kita udah kembali ke tempat saya. Tadi udah dari Koyong. Kita lihat bahwa motor saya pada dasarnya bawaannya itu 23,8 horsepower atau daya kuda. Sekarang ini paketnya yang dari Om Budi udah tadi kasihin sama saya. Kalau bisa dilihat di sini, ini adalah blok seher TDR 250 untuk X-Max 2,5 dengan ukuran 76 mm plus injektor, dan harganya sekian lah. Oke, kita lihat dalamnya apa. Pas dibuka kita dapat busa. Lalu di sini ada manual untuk penggunaannya. Nah, barangnya seperti ini dalamnya. Lalu yang kita peroleh berikutnya adalah ini adalah injektor 240 cc dengan 12 lubang. Nah, ini saya sedikit jelaskan dulu. Kenapa kita harus upgrade injektor. Yang kita akan lakukan adalah menaikkan cc dari 250 ke 300 cc. Saat kita menaikkan, hitungannya seperti ini. Di samping 300 dibagi 250 itu ada kenaikan 20% dari kubikasi mesin kita. Nah, bawaannya injektor X-Max itu di 180 cc. cc itu berarti kubik centimeter per menit. Jadi jumlah debit yang bisa dikeluarkan maksimal oleh injektornya. Nah, 180 kalau kita naikin 20% berarti 200 sekian, ya kan? Sedangkan kalau kita lihat, bisa teman-teman baca di sini bahwa 240 cc itu di atas dari
20% keperluannya. Namun kita harus mengingat bahwa yang namanya mesin standar itu, bawaan pabrik itu dibuat untuk efisien. Jadi kalau kita tambahin lebih sedikit, harusnya motornya lebih bertenaga dan lebih ngacir. Oke, berikutnya. Di dalam ini kita ada piston ring. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada piston ring. Nah, piston ring ini standar ya, piston ringnya. Kita dapat nanti ada ring compression 1, 2, dan untuk oil ringnya. Berikutnya, nah ini paket yang paling besar dan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu si piston dan bloknya. Oh, selain dari itu, ini ada klip untuk pen piston. Ini pen pistonnya. Dan kalau kita lihat, ini piston 76 mm forged piston. Forged piston itu apa? Piston alias logam-logam itu pembuatan macam-macam. Ada yang casting dan ada yang forged. Forged itu ditempa bahasanya. Jadi secara kekerasan ini harusnya lebih kuat menerima tekanan di dalam ruang mesin. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita pilih piston, pilihlah yang forged piston. Berikutnya adalah bloknya sendiri. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada tulisannya TDR, berarti bawaan TDR, dia aluminium casting. Lalu di bagian dalamnya ini adalah ceramic coated, alias kalau disebut dengan bahasa Indonesia dilapis oleh keramik. Fungsinya apa? Keramik itu pada dasarnya tidak mengembang, tidak seperti metal-metal atau logam-logam lainnya. Jadi fungsinya di sini biar saat lagi panas banget, nah ruang lubang silinder di sini dia tidak mengembang. Berikutnya, dia memiliki sifat licin sehingga saat piston naik turun dia lebih licin dan mengurangi gesekan. Nah, jadi kita nggak usah belanja-belanja lagi. Kita udah dapat packing 2. Nah, satu ini yang di atas adalah packing untuk cylinder head di bagian atas. Dan yang satu lagi adalah packing bawahnya, yang nanti posisinya ada di bawah sini. Jadi paketnya seperti ini. Kita bisa lihat kelengkapannya demikian. Sekarang waktu kita bongkar-bongkar motornya. Dibantu dengan Bob dan Pak Asep, mereka segera membongkar motor saya karena saya pun sudah tidak sabar untuk nyobain blok TDR yang 300 ini. Ini dia piston yang selama ini 3 tahunan ya, 50.000 kiloan kurang lebih saya siksa selama ini. Jadi keraknya tergolong normal meskipun di sini ada build up sedikit karena saya senang pakai Pertalite. Tapi ya oke lah. Nah, ini antara piston TDR dan piston bawaan X-Max. Kalau dari diameternya jelas kelihatan jauh banget ya bedanya. Nah, selain dari itu kita bisa lihat pennya sama, tingginya sama persis kelihatannya nih. Ya, tinggal kita pasang. Nah, ini sebagai sebuah catatan saat teman-teman masang piston ini. Nah, piston itu ada bagian in dan X. Ada jelas-jelas di sini tulisannya X. Dan kalau di motornya atau di mesinnya, bagian X itu adalah bagian bawah. Jangan sampai posisinya terbalik seperti ini. Soalnya di sini ada celah-celah klep. Kalau salah masang nanti bisa beradu. Selain dari itu, karena posisi pen ini nggak perfect di tengah, kalau teman-teman kebalik masangnya, nanti akan terjadi kausan di antara salah satu sayapnya dan akibatnya boring akan baret. Walhasil ngebul dan mesin jebol. Hati-hati, X bagian bawah. Nah, setelah piston terpasang, nah pastikan ring nomor 1 itu yang berwarna emas ditaruh di paling atas. Nomor 1 yaitu kompresi 1. Nomor 2 berwarna hitam, compression 2. Dan yang paling bawah adalah oil ring. Dari sini blok dipasang dan head pun tak lama kita pasang. Namun proses yang perlu kita perhatikan bahwa kita punya injektor. Nah, injektornya pun jangan lupa dipasang karena secara CCM dia berbeda. Mesin udah beres, motor sekarang udah nyala. Tinggal kita kembali lagi ke Koyong untuk dyno test. Cuman impresi pertama saat ini motor udah nyala dan lagi dicoba, akselerasinya jauh lebih cepat, lebih enak.
Lebih enak, lebih enak. Tapi kita Mas, dyno lagi. Oke, Udah beres. siap. Oke. Udah beres. Udah. Sama ada satu lagi nih. Dua. Oke. Oke. Kita dyno. Sip. Setelah dyno motor saya beres, hari ini saya bawa X-Max 300 yang sudah stroke up. Penasaran hasilnya seperti apa? Dinaikin ke dyno, lalu bisa kita bandingkan hasilnya seperti apa nanti. Ya, kita udah lihat ya perbandingan antara bore up sama stroke up. Bore up 76 dari TDR sama stroke up originalan Yamaha. Kita bisa lihat perbandingannya. Selesai dyno, saya pun langsung pergi untuk mengetes motor saya karena penasaran hasilnya kalau kita ukur secara waktunya bagaimana. Kembali lagi kita sudah di studio, semuanya udah beres, masang mesinnya udah, di dynonya udah, di race logic kita cek speed dan lain sebagainya udah. Hasilnya seperti apa? Kalau kita lihat dari 250 ke 300 itu kita bisa lihat hasil dari kecepatan 0 sampai 60 itu 5,2 detik saat kita belum bore up. Setelah bore up itu jadi 3,8, selisih 1,4 detik 0 sampai 60 nya. Luar biasa loh kata saya, soalnya kerasa banget nih motor ngebetot atau nariknya beda dibanding sebelumnya, jauh kerasa beda. Lalu berikutnya itu 0 sampai 100 nya di 15 detik dan setelah kita oprek jadi 11,7 detik, itu kurang lebih jadi hampir 4 detik lebih dikit. Signifikan untuk saya. Lalu selain dari itu kita ada data dyno, kita pergi ke Koyong itu dyno 2 kali. Sebelum dan sesudah, sebelumnya itu kita dapat di angka 23,8 HP. Ini di engine ya, bukan di roda. Lalu setelahnya kita dapat kenaikan sebesar 4,7 HP yaitu di 28,5 HP. Mantap ya, nggak cuma naik 50 cc, nambah 5 HP-an. Namun penasarannya saya ada tadi itu bawa motor 300 cc yang sudah stroke up. Karena sama-sama 300 pengen tahu selisihnya perbedaannya di mana. Awal hasil pas setelah dinaikin di dyno itu dia dapat di 27,2 HP, itu ada selisih 1,3 HP. Namun kenapa saya bawa? Karena ada hal yang sangat signifikan dari keduanya ini. Di saat kita pakai paket TDR harganya kan nggak seberapa, ya plus minus di 5 jutaan harganya publish rate-nya. Lalu selain dari itu, kalau kita stroke up ganti stroker crankshaft yang pabrikan Yamaha punya, itu bisa habis-habis ya di bawah 10 juta sih. Cuman hampir 2 kali lipat dibanding yang TDR punya. Jadi kalau teman-teman di sini pengen naik ke 300 cc dapat power yang oke, mungkin saya bisa bilang rekomendasinya di paket bore up-nya TDR karena overall secara hemat, lalu tenaga yang kita dapat luar biasa. Enak banget. Kalau teman-teman nanti pengen lihat lebih detail atau mau lihat produk-produk TDR, kalian teman-teman yang pakai pakai HP Android, di Play Store itu ada satu aplikasi namanya One Team Store. Nah dari situ nanti akan membawa teman-teman ke websitenya, kalian bisa lihat barang-barangnya untuk X-Max ataupun motor-motor yang lain ada di situ. Gimana menurut teman-teman? Lebih baik pilih yang mana nih? TDR punya, stroke kapan, atau siapa tahu punya racikan-racikan yang lain? Kalau teman-teman punya, langsung cantumin di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan bagi teman-teman yang baru saja nongkrong di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya dipencet ting 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 biar teman-teman dapat notifikasi jika mana ada konten-konten menarik lainnya. Kalau ada request tentang konten kira-kira yang harus perlu dibahas apa, kasih juga di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tinggalin jejak berupa thumbs up. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.